Taib. Itu untuk domir munfasil. Kemudian yang kelompok yang kedua dari domir, kita perhatikan, kita akan bahas kelompok yang kedua, yaitu domir muttasil. Domir muttasil. Apa itu domir muttasil? Di sini dijelaskan bahwasanya domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kata yang lain. Kalau tadi munfasil dia tidak bersambung, kalau muttasil dia bersambung. Maka contohnya nanti kita akan sebutkan sekalian, saya akan sebutkan domirnya tersebut, dia digandeng dengan kata yang lain. Kita perhatikan, misalnya saya bacakan, nanti boleh untuk ditirukan. Di sini contohnya misalnya kita akan membuat contoh dari domir mutasil yang disambung dengan kata, misalnya kitab. Maka saya baca dulu, kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Ya, sekali lagi saya baca, diperhatikan baik-baik. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kitabuki, kitabukuma, kitabukunna. Kitabi, kitabuna. Baik, cara penggunaannya pun sama. Cara penggunaan pun sama dari cara pembacaan tabel. Namun kita perhatikan dulu sebentar. Di sini yang saya warnai yaitu hu, huma, hum, ha, dan seterusnya. Ini domir-domir mutasil. Kita perhatikan dia disambung dengan kata yang lain, yaitu kata apa? Kitab. Jadi dia termasuk domir-domir muttasil, domir yang bersambung dengan kata yang lain. Biasanya dia kalau disambung dengan suatu isim, dia menunjukkan arti kepemilikan. Dia menunjukkan arti apa? Kepemilikan. Baik, contohnya misalnya kita akan belajar cara pembacaan tabel. Di sini misalnya contohnya kitabuhu. Kitabuhu. Kita perhatikan dia terletak di baris yang pertama. Terletak di baris yang pertama. Yaitu untuk orang ketiga. Namun kita lihat hu, ya, hu dia di kolom yang pertama untuk tunggal, ya toh, untuk tunggal. Maka artinya bukunya, maksudnya buku milik laki-laki itu. Ya, laki-lakinya cuma satu orang. Sekali lagi tadi biasanya kalau domir mutasil itu disambung dengan isim, dia menunjukkan arti kepemilikan. Kemudian kita akan coba contoh yang lain, misalnya kitabuhunna, kitabuhunna, kita lacak, ya, kita lacak. Di mana letaknya? Di sini ya, kitabuhunna di baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua. Ternyata dia untuk orang ketiga dan perempuan. Untuk jumlah bilangan jamak. Berarti cara pengertiannya bagaimana? Yaitu buku mereka. Artinya buku milik para perempuan itu. Ya, perempuannya banyak, lebih dari 2. Contoh yang lain misalnya kitabuna. Kitabuna. Artinya kitabuna, buku kami. Karena dia terletak di baris yang kelima, terakhir. Untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara. Boleh untuk 2 orang, boleh untuk jamak. Jadi buku kami di sini bisa mewakili 2 orang, bisa mewakili berapa? Lebih dari 2 orang. Yang jelas jamak, ya. Baik, itu untuk domir-domir muttasil. Saya kira sudah dapat dipahami. Intinya ya dihafal saja. Nah, dipraktekkan, kemudian dihafal. Nanti insya Allah kita akan paham domir-domir yang termasuk domir munfasil maupun domir muttasil. Kemudian yang ketiga adalah domir mustatir. Tadi sudah kita bahas domir munfasil, domir muttasil, sekarang domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Di sini dijelaskan, domir mustatir adalah domir yang tersembunyi, ya, domir yang tersembunyi dalam suatu kata. Jadi domir ini tidak tampak. Jadi dia sudah tersembunyi di dalam suatu kata. Suatu kata dia sudah mengandung domir. Misalnya kita perhatikan contohnya kataba. Kataba ini fi'il. Arti kataba
Dia telah membaca. Loh, dianya di mana? Tersembunyi di dalam kata-kata ba. Ini sudah dalam kata-kata ba ini sudah mengandung dhamir dia, ya, dhamir dia. Artinya dia telah membaca. Kemudian afhamu, artinya afhamu ini saya sedang memahami. Loh, mana sayanya? Sayanya tersembunyi dalam fiil afhamu. Ya, mungkin dapat dipahami secara global ya. Nanti insya Allah akan datang penjelasannya lebih terperinci tentang dhamir-dhamir mustatir ya, dhamir-dhamir mustatir yang dia tersembunyi di dalam suatu kata. Insya Allah kita akan pelajari nanti.